Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tari Fatmawati dengan NIM 2021 0501104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan judul Tata Cara Membuat Surat Lamaran Pekerjaan. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Waslam, saya izin mempresentasikan tugas ini. Baik. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, ada latar belakangnya. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada seseorang yang dapat memberikan pekerjaan atau owner. Ada pepatah mengatakan, penampilan bisa menggambarkan kepribadian seseorang, sama halnya dengan surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu perlu adanya teknik penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kita tahu betapa pentingnya kita mempelajari cara penulisan surat lamaran pekerjaan ini karena sangat berpengaruh ya untuk kita ke depannya. Nah, ada rumusan masalahnya juga nih, teman-teman. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat lamaran kerja? Dan yang kedua, apa saja struktur penulisan surat lamaran kerja? Nah, selanjutnya akan kita bahas di slide berikut. Oke. Nah, oke, teman-teman, di sini ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini ada 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama, kita harus mengetahui arti dari surat lamaran kerja. Nah, kalau kita melakukan sesuatu itu harusnya kita tahu ya, teman-teman ya. Fungsinya tuh apa gitu. Nah, surat lamaran pekerjaan ini kan tentunya fungsinya untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, yaitu mengetahui teknik penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini jadi kita tuh tahu strukturnya, sehingga kita tuh nggak asal ya teman-teman ya saat menulis surat lamaran pekerjaan ini. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan pelamar dalam menulis surat lamaran kerja. Jadi, seperti tanggal, struktur surat, isi surat, penutup. Nah, dari kita belajar bagaimana caranya menulis surat lamaran pekerjaan ini, sehingga surat ini bisa terstruktur penulisannya. Gitu. Oke teman-teman, di sini ada manfaat penulisannya. Yang pertama itu bagi pihak fakultas. Penulisan ini dapat dijadikan dasar peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam hal penulisan surat lamaran kerja. Jadi ini sebagai bahan pelatihan gitu ya teman-teman ya. Kita belajar terus kita mempraktikannya supaya nanti kita tidak bingung lagi di masa yang akan datang kayak gitu. Yang kedua itu bagi seluruh pembaca. Dengan adanya penulisan ini mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal dalam penulisan surat lamaran kerja. Gitu. Jadi diharapkan tugas ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang terakhir itu bagi penulis makalah, bagi saya pribadi, ini dapat dijadikan kajian awal untuk melakukan penulisan selanjutnya, gitu teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bab 2 yaitu pembahasan. Nah, saya akan membacakan nih ya pengertiannya. Jadi, pada kehidupan sehari-hari, surat memiliki peranan yang cukup penting. Jenis surat bermacam-macam, ada yang bersifat pribadi, kedinasan, maupun perniagaan. Contohnya, kalau bersifat pribadi itu seperti buku diary atau buku keseharian kita, terus surat untuk keluarga. Nah, kalau untuk kedinasan biasanya untuk pemerintahan seperti itu. Dan yang terakhir, untuk perniagaan nih seperti untuk perusahaan, instansi-instansi kayak gitu. Nah, surat lamaran kerja ini surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan ataupun organisasi yang membutuhkan karyawan gitu. Jadi surat lamaran kerja ini juga sebagai media pemaparan tujuan dan gagasan penulisan surat. Jadi selain ada tujuan, ini juga ada gagasannya gitu teman-teman. Dimana kita itu menjabarkan tentang kelebihan yang kita punya, tujuan yang kita punya untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada
struktur penulisan surat lamaran kerja. Di sini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu tanggal surat. Apa sih tanggal surat itu? Jadi tanggal surat itu biasanya berada di pojok kanan atas surat. Itu bertujuan untuk ya menjelaskan ya itu surat lamaran pekerjaan itu kapan ditulisnya gitu teman-teman, supaya pihak perusahaan itu nggak bingung gitu, tidak bingung ini suratnya kapan dibuatnya, dikirimnya gitu teman-teman. Yang kedua ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini dimana menjadi awal kita ya memberikan maksud gitu untuk apa kita nulis surat ini gitu. Yang ketiga ada pembuka surat. Pembuka surat ini juga sebagai rasa hormat kita kepada seseorang ataupun kepada owner perusahaan tersebut. Contoh, dengan hormat, dengan datangnya surat ini, seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat itu ada isi. Nah, isi ini pokoknya teman-teman ya. Jadi, sebisa mungkin kita memberikan yang benar-benar informasi yang benar-benar konkret di situ. Informasi yang benar-benar penting diisi itu karena itu yang menjadi pokok utamanya, teman-teman. Dan yang kelima itu ada lampiran lamaran. Biasanya kan perusahaan itu akan memberikan syarat-syarat tertentu ya teman-teman untuk bisa kita bergabung di perusahaan itu. Nah, disarankan untuk kita sebisa mungkin untuk melampirkan berkas-berkas tersebut secara komplit gitu. Dan yang terakhir ada penutup surat. Nah, biasanya penutup surat ini adanya di paling bawah nih teman-teman ya, ucapan terima kasih atas perhatiannya, dan juga yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama jelas seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contohnya nih teman-teman nih ya. Ini ada contohnya nih, ini bagian tanggal ya, Makassar 19 Juli 2014. Nah, di sini ada hal, ada lampiran, ya, ada tujuannya surat ini kemana. Nah, ini ada pembuka nih dengan hormat gitu ya. Nah, isinya nih berhubungan dengan iklan, terus juga ini ada nama kita, profil kita, biodata kita gitu. Nah, ini ada lampiran-lampirannya nih, ada 8 ya lampirannya, dan ada penutup surat nih ya. Ini penutup suratnya. Demikian permohonan saya sampaikan gitu. Dan ada hormat sayanya, ada namanya. Nah, nanti di sini ada tanda tangannya gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang teman-teman, di sini ada bab 3 yaitu penutup. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penulisan makalah ini dapat disimpulkan bahwa menulis dan mengirim surat lamaran menjadi begitu penting ketika seseorang membutuhkan pekerjaan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan teman-teman, baik itu SMA, S1, S2, S3, dan lain sebagainya, teman-teman bisa uh, lebih belajar lagi caranya bagaimana nih caranya kita menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan baik seperti itu. Nah, tapi di sini ada lanjutannya teman-teman ya. Akan tetapi sebaik apapun sebuah surat lamaran ditulis, masih ada yang jauh lebih baik, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya nih teman-teman ya, kita diperbolehkan untuk kerja di sebuah perusahaan tertentu, itu hak kita teman-teman, tapi langkah lebih baiknya di saat kita itu bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kita kayak gitu ya. Jadi saya pernah baca nih teman-teman ya, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia yaitu dia yang bisa bermanfaat untuk diri dia dan orang lain kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir nih, daftar pustaka. Jadi saya ini ambil sumber dari akademia.edu. Di sini tuh benar-benar lengkap banget. Jadi kalau teman-teman mau cari-cari info tentang dunia pendidikan bisa di akademia.edu. Nah, kira-kira cukup sekian presentasi dari saya. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.